Profesor Dondin ke Kalimantan, ke tempat yang 3 ekor itu dikembalikan, ditaruh di pusat rehabilitasi, dan mereka masih kenal dengan saya. Saya bilang, oh ini menarik juga nih orang hutan, ingatannya kok kuat, jadi tangannya langsung keluar. Introduksi orang hutan tuh kalau mau jujur tuh dari tahun 70-an sudah ada, karena sudah mulai adanya orang hutan yang dipelihara. Saya lepas ke hutan, lalu apa? So what? Gitu. Iya. Ada 7 pusat rehabilitasi, bukan berarti prestasi itu ya, berarti ya makin banyak orang hutan yang ditangkap, diperjualbelikan secara ilegal. Lalu Halo, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke Bening Podcast bersama CTSS dan IPB. Hari ini kita ada kedatangan Ibu Rondang sebagai ahli primatanya Indonesia. Dan kalau dari cerita Ibu Rondang dan CV-nya, sebagai orang Indonesia pertama ya Ibu, yang mempelajari behavior primata di Cambridge gitu. Nah Ibu, jadi kita di podcast ini akan bercerita mengenai reintroduction orang utan gitu. Sebelum kita tanya-tanya secara teknis, saya pengen tahu dulu nih Ibu, apa yang menginspirasi Ibu untuk mempelajari dan mendalami orang utan dari dulu sampai sekarang? Saya koreksi dikit ya, saya Iya. bukan ahli orang hutan pertama, tapi untuk sekolah di Cambridge ya, ahli orang hutan perempuan itu sudah ada beberapa sih sebenarnya. Tapi untuk orang Indonesia yang mempelajari tentang orang hutan reintroduksi, saya rasa sih ya, dari data-data itu masih saya yang pertama. I'm not the best, tapi saya yang pertama memulainya. Kemudian yang saya tahu ada sekitar 5 orang lagi yang selanjutnya melakukan hal yang sama. Jadi saya senang benar ceritanya ada tongkat estafet yang berpindah yang mau berpikir sama-sama tentang orang reintroduksi. Kenapa saya mau belajar tentang reintroduksi itu sebenarnya karena saya iri hati aja. Kenapa itu Ibu iri hati? Gini, orang hutan tuh hidupnya kan cuma di Asia, kera besar satu-satunya yang di Asia dan hidupnya hanya di Indonesia dan Malaysia di bagian Kalimantan. Terus kemudian saya melihat kok ahlinya masih dari pihak benua yang lain, kemana orang Indonesianya? Lalu sebenarnya yang menginspirasi saya itu ahli simpanse sih sebenarnya, Dr. Jane Goodall yang di Tanzania. Kemudian saya lihat lagi ternyata ada ahli orang hutan perempuan di Indonesia yang sejak tahun 70 itu ada di Kalimantan, Ibu Birute Galdikas. Jadi dari situ saya mulai tertarik, tapi belum spesifik sampai saya lulus SMA. Saya memang suka biologi dari awalnya. Oh berarti ketertarikan dengan orang utan itu malah jauh sebelum Ibu melanjutkan S1 ya Ibu? Itu dari buku yang ayah saya beli, buku komik tentang orang hutan, kemudian tentang kera-kera besar yang lain, tentang gorila, tentang cimpanse. Saya juga nggak tahu kenapa ya ayah saya membelikan buku itu, mungkin hanya sekedar beli pada awalnya, tapi beliau tidak menyangka bahwa saya ternyata serius tertarik. Nah kemudian setelah saya baca tentang Jane Goodall pada saat SMA terlupakan, lalu saya masuk UNAS di Jakarta yang kebetulan di situ berkumpul orang-orang yang mempelajari tentang primata, monyet secara keseluruhan, dan juga ada 2 profesor yang akhirnya membuka kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau penelitian, yaitu di Ketambe dan di Tanjung Puting. Dan Tanjung Puting itulah yang dimotori oleh Bu Profesor Galdikas. Iya. Saya pernah melamar ke 2 tempat itu, tapi entah kenapa selalu ada aja halangannya. Saya sakit, jadi pertama yang mau ke Ketambe didiagnosa ada batu ginjal, yang kemudian kedua ke Tanjung Puting mau belajar dengan Ibu Galdikas. Halangannya adalah waktu itu saya lebih tertarik untuk ikut pendidikan dasar pendaki gunung di Bandung. Jadi itu mesti terkalahkan lah ya. Iya. Tapi itu akhirnya menjadi modal buat saya di jalan, di hutan, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun saya tahu orang hutan itu hanya ada di Sumatera dan di Kalimantan. Iya. Itu
Lalu tahun 90 sampai 95 saya malah kerja dengan monyet ekor panjang. Malah bukan dengan orang utan ya Ibu? Bukan, dengan PSSP, IPB. Tapi sebelumnya saya pernah membantu Ibu Profesor Galdikas untuk menjaga 10 ekor orangutan yang dari Taiwan yang disita, dikembalikan sih sebenarnya karena tidak ada hubungan antar government. Jadi antar LSM itu diurus oleh Ibu. Kemudian saya sempat mengurus 10 ekor itu di Ragunan di guest house. Tapi akhirnya ya nggak tahu ya, perjalanan kali Tuhan sudah mengaturnya. Saya harus berhenti dari pekerjaan di Ragunan itu. Lalu saya ditawari pekerjaan oleh Profesor Dondin Sayuti waktu itu yang membuat Pusat Studi Satwa Primata. Nah kemudian entah kenapa ternyata saya juga mengurus 3 ekor yang saya urus dari Ragunan itu yang yang diketahui mereka mengidap penyakit yang cukup lumayan berbahayanya, tapi saya lah yang mengurus mereka sampai mereka dikembalikan, dikirim ke ke pusat rehabilitasi di Kalimantan Timur. Waktu Ibu yang kerja yang merawat 3 ekor itu apakah masih di Jakarta atau udah di lapangan? Enggak, saya udah di dermaga waktu itu. Sekarang kantornya udah nggak ada. Iya. Tapi cukup berkesan karena saya mengurusi 3 ekor itu. Saya waktu di Ragunan mengurus mereka dengan istilahnya dengan tangan tidak pakai sarung tangan, tidak pakai pengaman karena saya pikir itu satwa itu biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah diperiksa itu mengidap ada 2 jenis penyakit yang cukup berbahaya dan disebut sebagai zoonosis. Penyakit yang bisa ditularkan dari kita kepada jenis primata ataupun pada hewan. Karena kucing juga bisa kena dari kita, kalau kita pilek dia juga pilek gitu ya. Iya. Dan kemudian ironisnya adalah saya harus pakai pakaian lengkap yang sekali pakai waktu itu. Awal-awalnya itu sekali pakai. Jadi mengurus 3 ekor yang biasanya dengan tangan telanjang, saya peluk-peluk, saya cium-cium, tiba-tiba saya harus memakai pakaian seperti astronot. Kayak APD waktu COVID APD itu waktu COVID. Jadi memang sedih. Tapi untungnya mereka melihat mata saya. Jadi mereka seperti kenal. Jadi mereka familiar. Didekati oleh teknisi lain mereka agak hesitate. Tapi waktu dengan saya mereka malah nyamperin. Cuman saya yang harus jaga jarak. Karena saya juga bekerja dengan dokter-dokter hewan yang begitu keras bilang, kamu boleh sayang orangutan tapi sayangi dirimu sendiri. Kalau kamu kena penyakit ya siapa yang akan urus. Mereka bilang begitu. Nah apakah yang waktu Ibu kan berarti ada kayak koneksi gitu ya Bu antara Ibu dengan orang utan yang 10 terus 3 dan mereka mengenal Ibu itu, apakah itu menjadi salah satu inspirasi Ibu untuk mempelajari primata behavior atau ada hal lain nih yang menginspirasi Ibu gitu? Awalnya lebih fokus lagi karena waktu yang di Ketambe dengan di Tanjung Puting kan orang utan liar. Nah yang lebih spesifik lagi membuat saya tertarik waktu itu saya dikirim oleh Profesor Dondin ke Kalimantan ke tempat yang 3 ekor itu dikembalikan, ditaruh di pusat rehabilitasi dan mereka masih kenal dengan saya. Saya bilang ini menarik juga nih orang hutan, ingatannya kok kuat jadi tangannya langsung keluar. Yang punya penyakit itu satu yang cukup berbahaya malah karena dia marah. Dia gigit tangan saya itu sampai kuku saya lepas. Saking marahnya dia lihat saya. Mungkin dia bertanya, mungkin dia akan berkata begini, kenapa sih kamu kirim saya dan baru datang? Ya, karena itu 6 bulan setelah dia dikembalikan. Akhirnya itu yang membuat saya bilang pada Profesor Dondin, Pak boleh nggak sih saya serius belajar tentang orangutan? Beliau bilang nggak bisa, kami di PSSP tidak mengurus orangutan, tapi kamu boleh tinggal lah. Karena ada permintaan dari atasan itu, biar kamu tinggal dulu, coba bekerja di situ, membantu, sampai kapanpun kamu bosan dan kamu boleh pulang. Akhirnya dari yang 3 bulan itu akhirnya menjadi 2 tahun lebih saya kerja di situ. Nah dalam perjalanan waktu 2 tahun lebih itu ada beberapa kali pelepas liaran yang saya lakukan, saya dan tim lakukan itu di 2 tempat pelepas liaran dengan 0 ilmu sama sekali karena referensinya juga cuma sedikit dan kemudian orang-orang yang saya tanya kebanyakan belajar tentang orangutan liar, jadi saya harus putar otak gitu, ini saya lepas ke hutan lalu apa, so what gitu.
Karena waktu itu betul kita tidak tahu gitu. Jadi kita hanya sekedar terima, sita, tampung, kita pelihara dengan baik lalu lepas liar. Jadi dari situlah yang membuat saya berkeinginan untuk sekolah lagi. Dan kebetulan saya punya kesempatan untuk bersekolah sampai pada tahapan ya saya jadi lebih mengerti lah tentang orangutan rehabilitasi ini. Walaupun banyak pertanyaan yang masih menjadi misteri buat saya nggak terjawab. Dan pertanyaan itu sampai sekarang udah terjawab atau bagaimana Ibu? Enggak, karena kompleks. Karena kita bekerjanya ini berangkat dari 2 pusat rehabilitasi, kemudian sekarang sudah ada 7 pusat rehabilitasi. Bukan berarti prestasi itu ya, berarti ya makin banyak orangutan yang ditangkap, diperjualbelikan secara ilegal, lalu atau dikembalikan oleh negara-negara yang ketiban orangutan yang diselundupkan. Jadi memang sayangnya adalah studi saya, apa yang saya pelajari itu tidak dilanjutkan. Karena saya kebetulan juga tidak mendapatkan kesempatan untuk kembali lagi ke proyek itu. Saya sih berharap itu dilanjutkan. Semoga satu waktu nanti kalau kita sudah sama-sama bisa kompak duduk dan bicara ini mau kemana kita bawa. Atau mungkin bisa disebutkan langsung Ibu menuju ke siapa program ini studinya dilanjutkan gitu? Enggak juga sih, karena ya, ada hal-hal yang mungkin mereka bisa mungkin mereka jaga untuk tidak merusak public image-nya. Kalau saya sih malah ke depan sekarang. Oke, kalau kamu tidak mau, belum tentu juga apa yang saya pelajari tahun 2002 sampai 2009 itu ada yang terbaik. Perlu tetap modifikasi. Dan itu harus ada keinginan besar. Dan saya berharap makin banyak ilmuwan yang terlibat ya akan makin bisa terjawab. Karena orangutan ini nggak bisa diprediksi kayak orang juga. Iya ya Ibu, mut-mutan juga ya Bu, kayak manusia. Dan untuk yang saya lihat selama 2,5 tahun itu matanya itu manipulatif banget. Jadi kalau mau memperlakukan atau memberikan sesuatu pada orangutan jangan lihat matanya deh, manipulatif banget gitu. Wah saya baru tahu ini Ibu gitu. Jadi kayak hati-hati banget ya Ibu, berarti kita kalau misalnya berinteraksi dengan orang utan gitu. Iya, dia bisa aja nanti kalau misalnya dia sakit terus dia dapat treatment yang baik, nanti dia bisa pura-pura sakit lagi biar dia ditarik lagi ke klinik atau di kandang sendiri mendapat perlakuan yang lebih baik lagi. Dan itu terjadi. Jadi ya sama kayak orang lah. Iya. Nah, ya, ini masih kayak pertanyaan, kita belum mengarah ke reintroduksi orang utan Ibu gitu. Kan itu tadi udah ada gimana dasar atau cerita Ibu kenapa tertarik melakukan kajian orang utan, apa yang menginspirasi gitu. Nah yang pertanyaan keduanya, ini kan berarti Ibu fokus dari awal itu emang lebih fokusnya memang orangutan ya Bu, satu spesies gitu. Bukan yang multi spesies ya Ibu gitu. Kalau saya dari harimau, gajah, orangutan terus sekarang ngerjain komodo gitu. Jadi kayak nggak ada spesies fokus gitu. Terus juga kan sebagai konservasi wildlife di Indonesia bahkan di global pun itu kan masih didominasi sama laki-laki ya Ibu gitu. Nah sebagai perempuan Ibu yang dari awal berkarir, bahkan mungkin dari dulu itu sekarang mungkin udah mulai lebih banyak ya perempuan gitu berkarir sebagai wildlife conservation gitu. Nah kalau dulu itu Ibu melihat sebagai perempuan, gimana Ibu kayak ini beradaptasi di female as in male dominated world gitu. Saya sih dulu sampai sekarang atau impian sampai sekarang pun Ibu melihat bagaimana gitu sebelum kita menuju ke reintroduction orang utan. Saya sih dulu malah gak kepikir ya itu dunia laki-laki ya, saya pikir sama. Memang ada kecenderungan mahasiswa laki-laki lebih mudah untuk join itu karena pertanyaan yang akan memberikan, dulu itu sebenarnya kita tandem sih penelitian, jadi peneliti asing lalu kita sebagai mahasiswa akan menemani dia, cuman data-datanya boleh dipakai untuk tesis S1 kita. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik, maksudnya ketahanan fisik kita, kemudian kemampuan untuk tinggal jauh dari orang tua. Kalau soal fisik saya pikir nggak kalah kok kita dari
teman-teman laki-laki karena dibagi per grup dan sudah ada jalur-jalurnya yang memang harus kita jalani. Untuk di primatologi ini sendiri memang saya lihat karena saya mengikuti beberapa International Primatological Congress, saya tuh justru lihat banyakan perempuannya daripada laki-lakinya. Jadi memang di female dominan. Jadi sampai ada satu profesor dari Amerika, dia sampai bercanda ya, lagi makan tuh dia bilang gini, justru persaingan di antara perempuan-perempuan peneliti ini itu mirip dengan persaingan dengan perempuan-perempuan yang menjadi alpha female di grup-grup yang kita pelajari, sampai begitu loh. Oh, alpha female-nya orang utan ya, Ibu? Orang utan bukan. Orang utan tuh hidupnya soliter. Jadi dia hanya hidup dengan, kalaupun dia berdua itu dengan anaknya. Lalu jantan akan pergi, datang dan pergi. Tapi kalau simpanse dengan gorila itu tetap dominannya male. Jadi ada sistemnya kayak harem, jadi ada rajanya, kemudian permaisuri dan selir-selirnya. Tapi penelitinya, jadi justru sempat pernah dibandingkan hormon perempuan, hormon dominannya itu mirip dengan babon yang di savana babon di Afrika. Cuman saya lupa, saya sempat simpan artikelnya karena itu menarik. Dia bilang hormonnya itu sama, persaingannya itu sama. Nah itu peneliti yang berbicara ya. Jadi saya juga dengar ini menarik ya. Tapi saya mempelajari orang hutan itu karena dia hidup sendiri kalau di hutan. Kalau di kandang sayangnya tidak menjadi fokus saya waktu saya mulai penelitian tentang perilaku. Tidak melihat male dan female dari segi itu, hanya melihat dari kemampuannya saja untuk persiapan lepas liar gitu loh. Iya. Jadi tentang perempuan laki-laki ya di female in a male dominant area, saya nggak lihat. Justru dua orang yang akhirnya saya akui sebagai pelopor reintroduksi di Indonesia itu perempuan dua-dua. Yang Sumatera ada Ibu Regina Fry, kemudian yang di Tanjung Puting Ibu Profesor Galdikas, dan mereka secara ini ya, walaupun yang di Sumatera sudah tidak konsisten lagi, tapi kalau Profesor Galdikas masih konsisten di Taman Nasional Tanjung Puting, itu sudah bisa membuktikan adanya sukses dalam program reintroduksi mereka. Saya nggak bilang sukses 100% ya, tapi apa yang menjadi indikator utama itu sudah terpenuhi dari dua tempat itu. Satu, survivability, yang kedua reproduksi. Jadi orang hutan yang di Bukit Lawang itu sudah punya anak, yang di Tanjung Puting itu bahkan sudah punya anak dua-dua, udah ada yang jadi nenek lagi katanya. Hanya sayangnya itulah yang juga nanti menjadi bahan catatan saya adalah tidak terdokumentasi dengan baik, atau terdokumentasi tapi tidak di-share buat yang lain tahu, entah apapun alasannya ya. Iya. Nah, berarti kita karena Ibu sudah membahas mengenai reintroduksi orang utan tadi secara sekilas, saya pengen tahu nih Bu, juga kita semua sebagai audiensnya Bening Podcast, kenapa reintroduksi orang utan, Ibu bisa dijelasin nggak ke kita gitu? Apa yang mendasari, terus gimana Ibu mulai terjun ke mulai fokus ke introduksi orang utan gitu? Sebenarnya reintroduksi orang hutan itu kalau mau jujur tuh dari tahun 70-an sudah ada. Karena sudah mulai adanya orang hutan yang dipelihara, ditangkap oleh pemburu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan biasanya satu orang hutan yang masuk ke dalam pusat rehabilitasi itu berarti satu induk mati. Jadi kita putus siklus kehidupan orang hutan itu dari kemampuan orang hutan sepanjang umurnya. Kalau dalam keadaan normal ya, dalam keadaan hutan yang sehat dan normal itu sampai bisa punya anak 2-3. Tapi dengan adanya satu anakan orang hutan atau orang hutan yang masuk ke dalam pusat rehabilitasi, ya berarti ada satu induk yang mati. Kita putus siklusnya. Nah, itu dari tahun 70-an itu sudah mulai ada. Cuman hukum waktu itu belum terlalu ketat. Karena orang hutan, karena lucu sih ya, lucu sampai umur 5 tahun dipelihara, ada yang diperlakukan seperti anak, ada yang diperlakukan diikat saja di belakang rumah, dan kebetulan ada juga yang dibiarkan main bebas di rumah. Itu beda tuh. Nanti itu sangat berpengaruh pada saat dilepas liar. Itu ada prosesnya, ada keterangan lebih lanjut. Tapi sudah mulai ada, lalu muncul undang-undang tentang satwa liar yang mengatakan bahwa orang hutan itu tidak boleh dipelihara, apalagi jumlahnya sudah makin berkurang di alam.
Jadi dia dalam IUCN Red List itu masuk di critically endangered malah sekarang. Ada ini kan di Indonesia ini kita punya 3 spesies orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan tambah satu lagi orangutan Tapanuli yang tidak pernah diduga-duga ternyata itu spesies yang berbeda dengan orangutan Sumatera. Oh, kenapa? Ini masih bisa dikategorikan reintroduksi nggak Bu? Kalau misalnya saya potong, kenapa orang utan Tapanuli itu dibedakan DNA atau apanya gitu dengan orang utan Sumatera? Itu tahun 2017. Jadi ada orang utan yang diperiksa secara genetik, orang utan mati sih sebenarnya, diperiksa secara genetik, dan surprisingly mereka memang berbeda secara genetik, dan justru dia lebih dekat sama orang utan di yang subspesies Kalimantan Barat. Di Kalimantan sendiri ada 3 subspesies kan. Jadi subspesies Kalimantan Barat kita share dengan populasi di Sarawak, lalu Kalimantan Tengah yang paling banyak sekarang, dan Kalimantan Timur yang kita share dengan orangutan Sabah. Nah, surprisingly itu orangutan Tapanuli secara genetik itu dia dekat dengan orangutan Kalimantan Barat. Cuman jangan tanya saya kenapa ya. Itu pemeriksaannya rumit banget ya, genetik lagi ya. Dan itu ya memang karena dia cuman hidup di ekosistem Batang Toru dengan jumlah cuma 500, ya perkiraannya 577 sampai 760. Memang sangat rentan gitu loh. Jadi memang betul-betul dikategorikan di critically endangered. Jadi tiga spesies orangutan plus dengan 3 subspesies di Kalimantan itu. Dan itu statusnya berdasarkan IUCN Red List semuanya critically endangered. Semuanya critically endangered gitu. Nah, menurut Ibu apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reintroduksi orang utan selama ini sejauh ini di Indonesia gitu? Sebenarnya berat pertanyaannya Ibu. Iya, karena buat saya itu masih misteri ya, walaupun saya udah belajar berapa tahun nih saya belajar tentang orangutan, ke 15 tahun ya. Dan saya sampai mau lari dari bidang orangutan itu karena pertanyaannya tidak terjawab. Keberhasilan ada 2 dari IUCN. Satu adaptasi, yang kedua adaptasi dan dia survive. Kemudian yang berikutnya adalah berkelanjutan reproduksinya. Dan ada aturan waktu itu cukup ketat waktu zaman saya bahwa kita ada 2 proses. Ada proses rehabilitasi dan reintroduksi. Cuma orang kadang-kadang suka salah kaprah. Mereka menyatukan. Padahal rehabilitasi itu sendiri adalah mencoba mengembalikan sifat si orangutan itu yang sudah lama dipelihara manusia, yang ya segala macam lah untuk kembali menjadi orangutan liar. Dan yang kedua adalah pelepas liaran, itu reintroduksi. Cuma pada tahun 90-an mantan bos saya mengatakan itu jadi reintroduksi. Padahal itu ada 2 proses yang berbeda. Nah, untuk IUCN sendiri sudah menetapkan bahwa boleh dilepas liarkan di tempat yang tidak ada orangutan liarnya. Yang sekarang udah nggak mungkin kan, mana ada sih hutan yang benar-benar nggak ada orang hutannya, orang habitatnya di hutan atau hutan itu sudah makin sempit. Gimana? Jadi ada kompromi waktu tahun 2002 bahwa boleh ada populasi liar tapi ada sekian, ada 10 atau 20 populasi liar. Jadi dulu ketakutannya adalah gini, kalau dilepas liarkan karena orang hutan reintroduksi ini agak-agak, ya kita boleh katakanlah agak-agak gimana ya, agak bodoh lah dia, karena dia biasa dipiara jadi jadi bagian dari manusia. Takutnya dia berantem dengan orang hutan liar. Tapi itu sendiri ada beberapa pengamatan, bukan penelitian, bahwa ternyata tidak apa-apa karena memang biasanya dia hidup soliter kok. Dia akan berkelahi jantan dengan jantan untuk berebut apa? Sebenarnya untuk persaingan dengan betina atau persaingan home range saja. Kalau kita bisa bilang dia home range ya. Dia sebenarnya nggak punya teritori. Jadi dia sebenarnya sebelum berkelahi itu akan membunyikan, akan vokalisasi. Jadi saling ukur kekuatan. Kalau dia vokalisasi lalu ada yang menjawab dari seberang mana, tapi ternyata suara dia lebih besar, yang suaranya lebih kecil pasti mundur. Atau kalau nekat ya dia tantang, jadi berkelahi kalau yang liar ya. Nah itu yang ditakutkan, orang hutan rehabilitasi itu tidak tahu, apalagi yang masuk di pusat rehabilitasi itu masih bayi. Nah kemudian tahapan-tahapan dari
kalau rehabilitasi prosesnya benar, ibaratnya kayak sekolah lah, sekolahnya benar, itu dilepas liarkannya itu pasti dia bisa survive, bisa direproduksi. Tapi ya memang harus benar-benar harus jangka panjang kita melihatnya. Jadi jangan begitu tangkap, sita, lalu simpan, lalu kita lepas udah habis itu cuman sebulan 2 bulan, enggak. Karena penelitian saya sendiri, saya itu penelitian setahun di kandang dan 2 tahun dilepas liarkan, dan saya lihat ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu tidak terjawab. Malah hipotesa saya juga tidak terjawab. Sampai sekarang masih belum terjawab atau udah menuju udah bisa dijawab ini? Kebetulan saya bantu SOCP atau Pusat Rehabilitasi yang di Sumatera itu untuk mengevaluasi proyeknya sedikit. Ada yang terjawab tapi masih banyak yang tidak terjawab. Ini long term sih. Dia reintroduksi ini sebenarnya dianggap sebagai alat konservasi yang serius gitu loh. Kalau sampai saat ini saya sih masih melihatnya sebagian besar masih melihat it's about animal welfare, it's not about animal conservation. Nah itu sedihnya, itu perlu kompak sih. Pusat-pusat rehabilitasi perlu kompak mengatakan oke, ini SOP kita untuk rehabilitasi, ini SOP kita untuk reintroduksi, ini untuk pasca reintroduksi. Karena masih banyak yang belum mengerti bahwa suksesnya reintroduksi itu bukan pada saat dia di kandang, bukan pada saat dia lepas liar, tapi pasca pelepasan. Berapa yang dilepas, berapa yang hidup, dan berapa yang bereproduksi, dan itu akan makan waktu yang banyak. Ilmu yang masih samar-samar waktu itu. Kita bilang oke, kalau berat badannya 15 kilo, kemudian dia berperilaku di kandangnya cukup baik, banyak bermain di atas, oke, cukup aktif, kemudian bebas dari bakteri dan virus, mungkin kita bukan jaga orang hutan, jaga hutannya, jangan habiskan hutannya. Ya 1000 ekor pun kita rehabilitasi, kalau nggak ada hutan buat kita rilis, tidak terjaga, akan percuma. Jaga hutan, nanti orang hutannya juga akan ikut terjaga.